Shalom, Bapak Saudara, shalom semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini. Percaya, katakan amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sudah hadir dan melawat setiap kita. Haleluya. Seberapa banyak setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan. Boleh salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Oleh karenanya bersama-sama saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus yang baik hari ini, yang ada bersama dengan kita. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji, menyembah dengan segala keberadaan kami, segala keadaan kami tahu Tuhan yang jamah, Tuhan yang beri kesembuhan, pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Bersama-sama dengan musik, bersama-sama mengalun, kita memuji, menyembah Tuhan. Kita sesaat ke depan katakan terima kasih, bermazmur, memuji Dia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Kami datang memuji-Mu. Kau baik ya Tuhan selamanya. Mari datang dalam kerinduan. Mari bawa segala beban kita, bawa segala apa yang kita alami di dalam segala keadaan. Mari bagian kita menyembah Dia. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari mulai angkat suara Bapak Ibu. Saya percaya dalam ucapan syukur ada kekuatan yang baru mengalir di tempat ini. Katakan terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya syakara labarala. Sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, terima kasih. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup baru setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dari awal katakan dalam segala keadaan. Amin. Dalam segala keadaan, yes Lord. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, Jesus, waktu ku kuat maupun lemah,
tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dari awal katakan, dalam segala keadaan. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai, kesempatan baru, musim kehidupan di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, boleh sekali lagi kita mengangkat tangan bersama-sama. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapan
Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh ya, bolehkah Bapak Ibu sendiri hari-hari ini bila kita tetap mencintai Tuhan, katakan sekali Yesus. Apapun keadaan kita, dalam segala keadaan, harapan kita tidak pernah hilang. Mari tetapkan iman kita kepada Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kita ada. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi sama-sama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh boleh sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Lord, harapanku takkan hilang, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ku puji nama-Mu, sama-sama. Ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji, kami memuji-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Nama-Mu sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu, yes Lord.
kami tinggikan selama-lamanya. Sungguh berharga Engkau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus sama-sama. Bagimu Tuhan segala pujian. Yes Lord. Muliaan tiada ternilai, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Haleluya. Sungguh berharga bagimu Tuhan sama-sama. Bagimu Tuhan. Bersama-sama kami di tempat ini meninggikan Engkau ya Tuhan. Muliaan tiada ternilai. Oh, sungguh berharga Engkau, Yesus. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Kau berharga, sungguh berharga. Sekali lagi sama-sama. Bagimu Tuhan segala pujian. Oh, tidak ternilai, tak terbanding. Kuasa-Mu besar. Oh, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga. Bersama-sama. Sungguh berharga Engkau. Sekali lagi, Yesus. Kita boleh angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Dia berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Yang mengalami kebangkitan dan kedahsyatan Tuhan, sorakan haleluya. Dia ajaib, dia hebat. Sorak-sorai haleluya. Engkau berharga ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami tahu malam hari ini kami hanya meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagimu puji, hormat, syukur. Dan kami tahu Engkau melimpahkan hadirat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru. Untuk kami terus beriman memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Saudara, betapa indah, betapa hebat Tuhan di tempat ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus kita baik. Kasih tahu saudara, haleluya. Belakang kasih tahu Yesus kita baik. Boleh kita bersuka cita, tepuk tangan sama-sama, come on. Tepuk tangan lagi ya. Kita menikmati kebaikannya dalam hidup kita dengan sukacita, amin. Haleluya. Oh, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, amin.
hidupmu bagi. Wow, tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Kita memuji Dia. Boleh angkat tangan sama-sama. Tuaga, oh betapa dalam, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya. Oh, tiada bandingannya. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan yang bersuka cita, katakan amin. Katakan wow. Katakan ye. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Yuk sama-sama. Begitu besar. Wow. Begitu besar kasih. Amin. Telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Haleluya. Besar dan ajaib kekuatanmu, beri hidupmu. Boleh kita melambaikan tangan bersama-sama. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selama. Puji. Semua katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingan, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Saya percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saya melihat wajah-wajah penuh diberkati sukacita. Kalau boleh Bapak Ibu, ada pasangan kanan kiri boleh bergandengan tangan. Rekan-rekan boleh? Boleh? Yuk boleh. Bapak Ibu keluarga-keluarga boleh bergandengan tangan. Sudah? Sudah semua? Kita boleh menari bagi Tuhan. Amin. Suami istri gandengan tangan dong. Katakan saudara sendiri. Oh betapa. Yang gandengan tangan tinggi-tinggi semua. Lebih tinggi. Mulai ada sukacita Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak muda juga di belakang boleh melompat siap. Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalam, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Boleh musik saja. Bapak Ibu katakan oh. Kurang keras, come on. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu, beritahu kasih Tuhan yang besar. Amin. Katakan oh. Ini kayaknya mau menari-nari. Siap menari? Dari kiri saudara ya. Siap menari ya. Jika ikuti saya, Yesus katakan oh. Oh. Bandingannya tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sama-sama ya. Mari berkatakan Yesus Tuhanku. Yang berkata Yesus Tuhan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Segala raja. Boleh tinggi-tinggi semua tangannya. Haleluya.
Tuhan. Wow. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Saudara. Wow. Puji Tuhan, KKR yang luar biasa. Tuhan Yesus kita baik, amin. Puji Tuhan, Tuhan Engkau ajaib ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami boleh siapkan hati kami terus dalam hadirat-Mu. Untuk kami terus mengalami firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bila kami puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu hari-hari ini. Tuhan Engkau disenangkan dengan apa yang kami perbuat, menyenangkan hati Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi bersyukur, katakan terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Kau baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, amin. Sungguh berharga. Boleh Bapak Ibu katakan bagi nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, yes, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sekali lagi boleh Bapak Ibu katakan bagi-Mu ya Tuhan, bagi-Mu Tuhan, yes Lord. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Mulia, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Boleh kita panggil berdiri sekali lagi, katakan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur kepadamu Bapa, buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat beribadah kepadamu. Ini semua adalah anugerah, ini semua adalah kasih karunia. Jikalau kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana janji-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu setiap kali Engkau hadir, kami pasti diberkati oleh-Mu Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Engkau bersabda. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, apa yang ada dalam pikiran-Mu, yang menjadi kehendak-Mu dan kerinduan-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan bukan hanya mengerti, melainkan menghidupinya dan melakukannya, karena itu yang berkenan kepadamu. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu apa adanya Tuhan.
Kuasai dia sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu. Kuasai pikirannya, perasaannya, kehendaknya, setiap kata-kata yang diucapkannya, supaya sungguh-sungguh bersumber daripada-Mu. Dan berkati setiap orang yang mendengar firman Allah pada sore hari ini. Kami percaya adalah kehendak Tuhan buat mereka mendengar firman Allah sore hari ini. Karena Tuhan punya kehendak yang harus terjadi dan terlaksana. Kami percaya ketika firman Allah diberitakan, ada impartasi kuasa, ada impartasi kehidupan Kristus di dalam setiap orang yang mendengar firman Allah dan terbuka hatinya. Terima kasih Tuhan, itulah yang mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami serahkan bagian yang kudus dan mulia ke dalam tangan-Mu, dan berdoa dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya, ini 6:30 ya. Terima kasih Pak David sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Kalau saya ngerasa ya di sini kayak keluarga aja. Ya, puji nama Tuhan. Itu punya saya ya. Yang ini punya Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya jadi suaranya jadi bagus soalnya kalau minumnya dia. Cuman dia jadi bisa khotbah juga. Terbalik ya. Ya, saudara, saya beberapa waktu ini sedang terus berkampanye tentang membangun pengenalan yang intim dengan Tuhan. Baik di gereja, di mana saja saya berbicara tentang ini. Karena saya rasa ini adalah yang menjadi kehendak Tuhan, terutama di saat-saat terakhir di akhir zaman ini. Ya, yaitu membangun pengenalan yang intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena kekristenan itu relasi, sudah hubungan. Kekristenan itu beda. Kalau orang lain itu agama kan, ya. Nah, agama itu nggak mentingin hubungan. Sudah yang penting ya ada aturannya, ada tuntutannya, ada upacaranya, ada ritualnya, dilakukan saja. Kenal atau nggak kenal nggak ada urusan, saudara. Bahkan mereka tuh bilang nggak mungkin lah manusia bisa mengenal Allah tuh, nggak mungkin. Jadi berbeda kalau kita bukan. Malah Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi kalau Allah kita ingin dikenal, ya kenapa? Karena sekali lagi kekristenan adalah relasi, bukan religi, ya, tapi relasi, hubungan, ya. Berdasarkan apa? Hubungannya berdasarkan pengenalan yang sifatnya pribadi, ya. Jadi kita ini kekristenan nggak bisa nitip sama orang, saudara. Ya, hubungan kita dititipin sama orang lain. Oh, orang tua kita dekat sama Tuhan, ya kita kebagian. Tidak, masing-masing harus membangun sendiri hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Dan hubungannya itu harus yang bersifat intim. Intim itu artinya nggak ada jarak, saudara. Ya, melekat seperti itu. Mengapa saya sampaikan begini? Sebab banyak orang Kristen itu dari sejak bertobat sudah pasang jarak, sudah sama Tuhan tuh udah ditaker Tuhan tuh. Tuhan pokoknya kalau saya ikut Tuhan, saya cuma mau segini. Ibadahnya segini, pelayanannya segini, pendalamannya segini, udah ditaker. Jaraknya segini loh, nggak boleh deket-deket. Padahal Tuhan tidak begitu. Ya, Tuhan itu pengen relasi yang intim. Ya, makanya Bapa menyebut dirinya Allah Bapa menyebut dirinya Bapa dan kita disebutnya anak. Ya, dan Yesus bahkan suami loh. Buat gereja itu kan dalam Efesus pasal 5 seperti Kristus yang adalah suami mempelai pria. Itu kan bicara soal relasi semuanya, relasi yang sangat intim. Nah itu, saudara, banyak orang Kristen tuh tidak tahu ini. Dia pikir dia menjalankan kekristenan seperti orang-orang lain menjalankan agama. Nggak cukup, saudara. Ya, Tuhan pengen kita mengenal Dia. Ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah itu bedanya kekristenan sama orang lain. Ya, kalau agama itu mereka menyembah apa yang tidak dikenal. Mereka kenal nggak Allah mereka? Tidak kenal, saudara. Tidak bisa dikenal. Ya, buat mereka juga itu sosok yang membingungkan bahkan. Ya, kalau ada agama yang dewanya banyak, bingung juga, saudara. Ya, ada sampai ratusan begitu, yang mana yang harus dikenal, gitu kan? Betul nggak? Ya, tidak ada. Mereka tuh tidak mengenal. Ya, tetapi kita ini menyembah apa yang kami kenal. Jadi kekristenan itu dibedakan dengan bagaimana dengan agama-agama lain adalah dasarnya pengenalan. Pengenalan yang sifatnya pribadi dan intim.
Tolong itu dicatat dalam hati kita. Bahwa kekristenan tidak akan jalan tanpa pengenalan yang sifatnya pribadi dan intim. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Ya, kenapa? Karena mereka begitu sungguh-sungguhnya menjalankan agama. Nah, kita tuh kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita mengenal Allah kita, mengenal secara pribadi, mengenal secara intim. Jadi itu penting sekali, ya. Nah, mengenal Allah dengan intim adalah kehendak Allah. Memang Allah menghendakinya. Dalam Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal. Allah sendiri, Nabi ini mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan itu perlu usaha. Ya, usahanya apa? Bukan cuma seminggu sekali ke gereja. Bukan, tiap hari, bahkan tiap saat dalam hidup kita yang gak dilihat oleh orang lain. Kalau ke gereja kan kelihatan, betul gak? Ya, mungkin ada yang absen atau apa, tetapi masalahnya ketika nggak di gereja, ketika kita di rumah dalam kehidupan sehari-hari, nah itu usahanya sebagaimana, seberapa dalam gitu. Seberapa dalam sudah menggali hubungan dengan Tuhan. Itu masalahnya tidak ada yang menilai. Itu tanggung jawab kita masing-masing, tetapi dampaknya adalah kepada pribadi kita. Ya, dikatakan dalam Hosea pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena Ia pasti muncul seperti fajar, dan Ia pasti akan datang kepada kita seperti hujan. Artinya kalau Anda dan saya berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan juga akan merespon. Ya, tidak akan sia-sia. Usaha kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu akan dipahalai. Dalam Ibrani dikatakan Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi usaha kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ia pasti, katanya. Artinya Allah tuh pasti merespon. Ya, cinta kita tuh bukan bertepuk sebelah tangan, saudara. Ada istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan. Yang satu ngejar-ngejar, yang satu ogah, betul nggak? Ya, yang itu susah loh, mau gimana ketemunya. Kalau Tuhan enggak, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Dia, Dia balik sungguh-sungguh mencintai kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia akan datang, katanya. Dan datang seperti fajar. Artinya apa? Akan ada dampak yang saudara bisa rasakan. Kalau matahari terbit, kita bisa tahu nggak? Bisa tahu. Kalau hujan turun, kita bisa tahu nggak? Bisa tahu. Bisa ngerasa nggak? Bisa kerasa. Artinya apa? Itu yang menyebabkan kita tahu, oh sungguh saya mengenal Allah. Kenapa? Kerasa akibatnya. Ya, ada banyak orang menjalankan kekristenan nggak tahu. Saya ngerasa apa ya, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja, karena dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ingin mengenal Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, kita akan rasakan. Ya, saya bisa bilang gini saudara, kalau kayak orang jatuh cinta, falling in love, di mana saja saudara bisa merasakan loh Tuhan tuh. Ya, di mana saja, bukan hanya di gereja. Ketika saudara di luar pagi-pagi, keluar pagi-pagi begitu ngerasain udara segar, ya, seperti langsung kita ngerasa loh. Oh, Tuhan hadir loh. Ya. Saya tuh menikmati banget setiap pagi buka jendela itu, waduh itu kenikmatan. Saya bilang Tuhan terima kasih buat udara yang segar, buat rumput yang hijau, buat burung-burung yang udah berkicauan pagi-pagi itu udah, ya, dan itu nikmat banget loh. Ya, bahkan ketika saya diam di rumah, karena saya tuh udah aki-aki jeng ini cuma duaan saudara di rumah tuh ya, kecuali kalau cucu-cucu datang gitu kan. Tapi di rumah tuh saya ngerasa kayak biara saudara, ya bersih gitu kan, sepi, dan saya menikmati banget. Kadang-kadang saya nyetel lagu pelan-pelan, tapi suasana itu tuh membuat saya ngerasain Tuhan juga. Bayangkan di setiap kesempatan kita bisa merasakan Tuhan. Atau lagi jalan-jalan sama anak-anak gitu kan, makan bareng gitu, kerasa, aduh Tuhan tuh baik banget. Jadi saudara itu loh, Dia akan muncul seperti fajar dan turun seperti hujan. Saudara bisa rasakan betul-betul nyata. Jadi kekristenan itu kalau jadi relasi menjadi sangat real. Bukan teori saja, bukan gagasan. Ya. Nah itulah sebabnya sampai Allah itu mengirim anaknya. Kenapa? Karena pengen dikenal. Itu saja, betul nggak?
Tanpa Yesus, manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Tidak, tidak mungkin. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus datang untuk memberitahu bahwa Allah itu ada. Dan dia bukan hanya memberitahu bahwa Allah itu ada, dia mendisplay sifat Allah. Ya, saya pernah bilang, saudara belum pernah tahu papi saya, betul nggak? Uititwe itu alamatnya sekarang di Cipageran, saudara. Masalahnya, betul nggak? Ya, Uititwe itu alamatnya di Cipageran, saudara belum pernah melihat. Tapi saudara percaya kan dia pernah ada, betul nggak? Kenapa? Lah anaknya berdiri di depan saudara. Ya, ini Uicuilyong berdiri di depan saudara. Artinya apa? Saya itu menyatakan keberadaan ayah saya yang tidak bisa dilihat, betul nggak? Saya bukti nyatanya. Kalau saya bilang, ayo, itu ada. Wah, bohong kok David, nggak bisa. Lah saya anaknya, betul nggak? Nah Yesus tuh gitu loh. Ya, Allah itu pengen memperkenalkan dirinya bukan dengan memberikan agama baru, tapi dengan mengirimkan anaknya. Dan anaknya bilang, Bapa itu adalah Allah yang benar. Jadi saudara saya kasih tahu, Allah yang sejati Bapa. Iya, ada banyak Allah, di dunia ada banyak Allah dan tiap agama punya Allah. Kita bingung betul apakah sama? Beda, jangan disama-samain. Kenapa? Allah yang sejati adalah Bapa, betul nggak? Saudara punya ayah, ya. Ini anak-anaknya punya papinya ini. Ada banyak lelaki di luar, boleh nggak disamain? Nggak bisa, betul nggak? Tetap dia ayah sama satu, betul nggak? Nah itu dia, ya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu bahwa Allah yang sejati, Allah yang esa itu adalah Bapa. Dialah yang mau menjadikan dirinya Bapa dan menjadikan saudara anak-anaknya. Allah mana yang mau begitu? Nggak ada. Cari dari kolong langit yang mau begitu. Satu-satunya adalah Allah yang diperkenalkan oleh anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 dan 9. Ayat 7 mengatakan ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi kita bisa mengenal Allah yang benar melalui Yesus. Saudara sudah kenal Yesus kan? Maka saudara sudah mengenal Allah yang benar. Betul nggak? Jangan pernah ditukar Yesus dengan siapapun juga. Mau iklannya sehebat apapun juga. Betul nggak? Jangan pernah. Sebab tidak ada yang bisa memperkenalkan Allah yang sejati selain Yesus. Kenapa Yesus bisa? Karena dia anaknya dan Allah adalah bapaknya, gitu saja, betul nggak? Ya, dia bisa memperkenalkan dengan benar. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Ya, kalau kita hari ini mengenal Yesus, berarti kita udah mengenal Allah yang benar. Udah mengenal Allah yang benar. Jangan peduli agama, mau merek apapun juga, kalau tidak mengenalkan Allah yang benar. Allah yang benar apa? Ya Bapa, ujung-ujung gitu. Ya. Hanya dialah, barang siapa melihat aku kepada murid-muridnya, kamu telah melihat Bapa. Jadi Yesus itu mendisplay. Dia bukan hanya cerita bahwa ada Allah yang baik, tapi dia itu menunjukkan kebaikannya. Seluruh hidup Yesus itu adalah sifat-sifat Bapanya. Ya, kalau ada Allah sebaik Yesus, ya itu Allah yang benar. Yang mau korban kita, bagaimana kita tahu bahwa Allah peduli? Kalau Yesus nggak turun, betul nggak? Ya, kok ada orang lapar dikasih makan? Oh itu Allah kita. Allah yang lain apa? Ongkang-ongkang di sorga, ya betul nggak? Ya ngomong aja mengasihi, buktinya nggak ada. Kalau Yesus bukti kan? Bukti. Ketika ngelihat ada orang janda yang ditinggalin mati anaknya, apa? Dia sedih loh, ikut nangis loh, dan dia bangkitkan. Itu artinya itu sifat Bapa, betul nggak? Benar-benar loh, orang banyak kelaparan dikasih makan. Nggak tanggung-tanggung ngasih makannya juga, betul nggak? Ya, ketika si Petrus nggak punya bisnisnya, lagi nggak maju, betul nggak? Bawa cari ikan, kasih 2 perahu penuh. Itu hati Bapa. Dia langsung bukan cuma ngajarin teori, dia mendisplay. Sehingga orang yang mengenal dia, mengenal Allah. Oh rupanya Allah tuh begini. Ternyata Allah mengampuni orang yang menyalibkan dia. Betul nggak? Yesus bisa nggak sebetulnya ngelawan? Bisa kalau mau. Yesus bilang, apakah kamu tidak tahu aku bisa manggil 12 legiun malaikat loh.
12 legiun itu 72.000 malaikat, saudara. Satu malaikat tuh bisa ngebunuh 184.000. Sama saya dihitung-hitung, kalau sampai malaikat itu turun tangan, saudara, itu 60 miliar. Nggak ada penduduk bumi segitu. Artinya apa? Musnah. Kalau Yesus sampai marah, musnah. Tapi Yesus bilang tidak. Dia malah merelakan dirinya disiksa, kayak nggak berdaya. Diludahi, ditelanjangi, semua. Kenapa? Itu hati Allah. Demi kita dia sampai tunjukkan itu loh semuanya. Mana ada Allah yang punya sifat seperti itu? Nggak ada. Allah yang lain Allah pendendam, betul nggak? Hanya Allah kita yang luar biasa. Sebentar minum dulunya, ini dalangnya lagi kehausan. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini warning, saudara. Mungkin saudara bilang, oh saya mau udah lama ikut Tuhan. Tapi banyak orang Kristen lama ikut Tuhan tidak mengenal dia. Kenapa? Karena tidak membangun hubungan. Hanya menjalankan ritual agama. Ke gereja ya ke gereja, nyanyi ya nyanyi, ngasih kolekte, dengar firman Allah, diajak doanya doa. Udah gitu ya bye-bye, see you next week gitu kan. Nah apakah itu hubungan? Bukanlah. Jangan pasang jarak, saudara. Ini saya juga pernah bobogohan, saudara, dulu. Kerboga kabogo kan wakuncar, betul nggak? Ya, wakuncar datang. Wah, ke rumah calon teh. Coba bayangin kalau pacar saya waktu itu, Fit, sampai di pagar ya. Sampai di pagar ya, pada dikunci. Ya, saya tuh cuman, dadah, pulang lagi. Itu ramai bisa, betul nggak? Itu orang Kristen tapinya. Tuhan, sampai di pagar ya. Jangan lewat loh, saya nggak mau lebih dalam lagi. Padahal ada yang bilang lebih dalam lagi. Ini enggak, itu omong kosong loh. Segini, batasin. Saya nggak mau lebih dalam lagi Tuhan. Saya nggak mau jadi orang Kristen disebut fanatik. Ini alasannya begitu. Padahal Tuhan bilang, aku ingin intim, dekat, nggak ada jarak. Saudara hari ini, kalau saudara pernah pasang jarak, coba dihancurkan. Kita tuh bocengli. Kenapa? Kalau sama Tuhan dibatasin, hari berkatnya pengennya bablas. Betul nggak? Kita tuh kayak pasang bahenser loh sama Tuhan. Tuhan sampai segini ya, 2200 watt. Gitu. Ay berkatnya, kayak bisa ngejalanin kulkas, ini, itu. Nggak bisa lah, betul nggak? Ya. Itulah, banyak orang Kristen itu tidak fair, saya bilang mempermalukan Allah. Ya. Nah, mengapa mengenal Allah itu sangat penting? Karena itu menentukan keselamatan yang sejati. Ya. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bisa binasa loh kalau nggak kenal. Kenapa? Sebab artinya selama ini Yesus sekedar agama. Sekedar nabi. Binasa. Padahal Yesus tuh pengen kita hubungannya sangat intim. Jadi kekristenan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Hubungan yang secara pribadi. Banyak orang itu jadi orang Kristen katanya. Betul nggak? Tapi dia tidak mengenal Allahnya. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau gitu gimana? Kalau satu kali kita pikir, wah saya udah Kristen udah lama loh. Wah gini. Tapi aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu juga gak mau mengenal aku masalahnya. Betul gak? Jadi saudara, hari ini kita harus perbaiki semuanya. Harus ada satu keputusan yang radikal. Saya mau mengenal Tuhan. Ya, secara intim. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Bapa, mengenal Yesus itu keselamatan. Kata mengenal kita digunakan kata ginosko. Ya. Dan kata ginosko itu kata yang sama suami berhubungan dengan istrinya. Kata yang sama waktu Maria bilang, aku belum pernah mengenal laki-laki. Aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Itu katanya ginosko. Artinya Tuhan tuh pengen keintiman loh. Pengen ginosko. Kamu tidak ginosko dengan aku juga tidak ginosko dengan kamu.
Makanya penting sekali, jangan cuman kekristenan itu dibatasi, saya percaya Yesus gini, ya like the Bible tell me so, cuma gitu aja, bukan begitu. Betul nggak? Tapi ada satu kerinduan. Saya mengenal Yesus ya kita bilang begitu. Ya, tapi kamu nggak tahu secara pribadi, betul nggak? Bayangin suami istri pasti harus ginosko, harus kena intim. Nggak ada tuh istrinya bilang, oh sampai segini ya batasnya nya. Kalau mau ini telepon, interkom. Wah tuh kumaha, betul nggak? Oh, ngomongnya sini lapar, situ udah masak belum? Waduh cilaka, betul? Nggak bisa saudara, betul? Ya, itulah yang disebut keintiman. Ya, makanya Tuhan sudah menggambarkan. Mengapa harus mengenal dengan intim? Pengenalan yang intim itu akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan gambarannya. Orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya berubah loh. Pelan-pelan berubah. Suami istri juga suka dibilang, kok jadi mirip ya? Betul gak? Hubungan lama, udah tahu. Betul gak? Istri saya tuh tahu bahasa saya, bahkan bahasa yang gak dia dengar. Oh tahu dia. Betul gak? Itu udah kenal loh, seperti begitu, betul gak? Ya, dan dia udah ngerti juga pikiran saya. Lama-lama tuh orang seperti itu loh. Ya, saya sama Ko Simon kan udah lama tahunan. Ya, satu kali saya khotbah di Jogja di gerejanya Pak Ishak Sugianto. Ada yang tuh, Pak itu khotbah itu rasanya saya pernah dengar loh Pak, tapi di Semarang. Oh itu Pak Simon pasti. Kita tuh sampai begitu sering ngobrolnya, pikiran kita tuh sama. Sama. Nah itu loh. Yang namanya keintiman tuh. Orang kalau intim dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Berubah pasti. Ya. Jangan ngomong aku masih seperti yang dulu. Ya masuk lagi, kamu ke rumah sakit jiwa, betul nggak? Orang Kristen itu harusnya ketika orang bilang, saya nggak kenal. Dulu Ko Simon tuh kan sama SMA. Waktu reunian, ini Simon, gitu sampai gitu loh. Karena berubah hidupnya. Jangan kok, sarua lah di Bareto gitu. Aduh berarti kita nggak ada ya dulu begitu sekarang begitu. Jangan saudara, hidup makin hari harus makin berubah. Semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dalam Roma pasal 8:29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga itu ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya gini loh, orang harus bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dia harus bisa melihat Yesus. Ini ada kisah, saya tidak tahu kebenarannya benar atau baik ilustrasi. Jadi ada seorang menginjil ke daerah pedalaman Afrika, ketemu anak Afrika. Lalu dia tanya, kamu kenal Yesus enggak? Siapa itu? Gitu. Lalu dia cerita Yesus itu gini. Oh yang gitu mah ada di kampung saya katanya. Ada. Waktu ditanya penginjil, sudah. Nah berarti si penginjil itu udah mendisplay sifat Yesus. Betul nggak? Ini mah enggak, orang Kristen banyak kan kelakuan siga, saya ngomong siga saha gitu, betul nggak? Harusnya kayak Yesus, betul nggak? Ya, tutur katanya, cara berpikirnya, tindakannya, keputusannya makin hari harus makin berubah. Sehingga dunia bisa lihat, saya melihat Yesus dalam hidupmu. Itu baru tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Dari mana? Lewat keintiman. Mengapa harus mengenal Tuhan dengan intim? Karena hanya kehidupan yang intim dengan Tuhan yang akan berbuah lebat. Yang berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Itu kan intim, nggak ada jarak loh. Betul nggak? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita aja saudara-saudara punya alat listrik. Terus saudara perlu masukin ke sumber listrik. Betul nggak? Itu caranya gimana? Dideketin. Deket. Nyala nggak? Lebih deket lagi nih. Nggak nyala. Sampai nanti masuk. Betul nggak? Baru nyala. Ini orang Kristen bilang, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat? Ya lebih dekat aja dari kemarin. Nggak, makanya hidupnya nggak berbuah.
Saya ingin melekat, siang malam tidak terputus. Itu yang benar. Itu keintiman. Saudara, kita tidak boleh ada jarak. Orang selalu berdoa, dia dekat, aku dekat. Oh itu mah angkot. Ya. Jauh dekat sama saja gitu kan. Enggak, saudara, kita ini adalah beda. Kita ini adalah melekat, intim. Ya. Mengapa harus mengenal Tuhan dengan intim? Karena pengenalan akan Tuhan, saya kasih tahu, saya jamin, akan membuat hidupmu puas. Ya betul. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, banyak orang masih silau sama dunia. Kenapa? Dia belum mengenal Kristus dengan benar. Kalau dia udah mengenal Kristus dengan benar, ini mah nggak terlalu terikat, nggak terlalu pusing. Enak nggak hidupnya? Enak, sebab dunia itu tidak bisa diandalkan, betul nggak? Mau punya deposito segimana banyak, itu bisa hancur loh. Ya, kalau dunia itu kacau aja, ya. Ini diperkirakan kan bisa terjadi kiamat komputer. Kemarin kan pernah kejadian tuh, si Windows tiba-tiba blue screen. Bayangin kalau kita uangnya sekarang kan virtual ya. Banyak orang nggak pegang duit cash loh. Itu nggak? Semuanya ada di bank. Di banknya bisa dipercaya nggak masalahnya? Si komputernya. Saya berapa kali dibobol loh. Tiba-tiba pagi-pagi saya punya email, TikTok dari Hong Kong, dari Kowloon. Buka, yang non-pin. Saya bilang, gue gak pernah punya TikTok, gak pernah belanja. Kenapa begitu? BCA loh. Berapa? 42 juta, baru sampai pagi-pagi. Ya saya telepon, ini gimana saya bilang. Saya gak pernah belanja. Subuh, bayangin lagi saya tidur, itu begitu kan. Diambilnya di bawah 1 juta, jadi gak usah pakai pin kan. Tap-tap gitu. Tapi saya kan pegang kartunya. Lalu saya bilang, gimana mungkin BCA yang begitu hebatnya bisa begitu? Saudara kebayang kenapa? Komputer karena masalahnya. Itu enggak? Kalau sesuatu terjadi dengan sistem komputer di dunia, kita nggak tahu loh. Bisa ada orang gila, ternyata kan yang Bitcoin itu bisa dibobol. Padahal dulu katanya bilang dia punya sistem itu berlapis-lapis tidak mungkin bisa dibobolin sama orang Korea Utara. Dia di pahlawan di orang Korea Utara mah dia ngerampokin uang orang tuh. Tidak ada yang aman. Kalau kita mengikatkan hati kita sama dunia, one day kiamat. Betul nggak? Tetapi bagaimana kita bisa lepas daripada dunia yang begitu menggoda? Mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, kita ada di dunia, tapi kita tidak melekat kepada dunia. Betul nggak? Buat kita, pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Betul nggak? Yang gitu mah sampah katanya. Ya, sampah. Artinya apa? Ya, ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Istilahnya gitu. Kalau kita udah begitu, kita terlepas. Ya, hidup kita apapun yang terjadi dengan dunia, kita tidak akan gonjang ganjing, karena di mana ada hartamu di situ ada hati. Sekarang gereja-gereja lagi digoncang loh soal duitnya. Kenapa? Duit lagi, makanya cinta Tuhan. Kenal dia dengan intim. Mengapa harus mengenal Tuhan dengan intim? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita terhubung. Ini kata terhubung hebat, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, sebab di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita yang lemah terhubung dengan yang maha kuat. Kita yang bodoh terhubung dengan hikmat yang luar biasa. Betul nggak? Kita yang tidak berdaya terhubung dengan yang maha berdaya. Kita yang tidak bisa berbuat apa-apa terhubung dengan yang maha kuasa. Artinya apa? Masalah jadi nggak ada yang nggak bisa dijawab. Betul nggak? Kita yang lemah, yang kalah, terhubung dengan yang tidak pernah kalah, yang selalu menang.
Terhubung itu penting, saudara. Itu jawaban daripada semua masalah kita. Kalau kita terhubung dengan dia, apapun masalah kita, connect. Betul gak? Selama kita connected dengan Tuhan, saya punya masalah, tapi Tuhan punya jawaban. Saya tidak mampu, dia mampu. Saya tidak bisa, dia bisa. Saya kalah, dia menang. Saya lemah, dia kuat. So what? Saudara, keintiman penting. Karena itu membuat kita connected. Terakhir, bagaimana sekarang kita ngebangun keintiman itu? Pertama ya sering nemuin dia lah. Sekarang kan ada yang LDR, apa ya, long distance relationship. Saya pernah datang ke pemberkatan orang Katolik. Pastornya tanya, udah kenal? Kenal. Tiap minggu ketemu? Enggak. Kenapa? Nah, saya tinggal di Amerika, katanya di sini baru ketemu jarang-jarang. Gimana mau ditunda aja katanya gitu. Dia bilang gimana bisa katanya seperti itu. Kamu harus saling mengenal loh. Iya kita kenalnya lewat internet katanya. Saudara itu beresiko banget loh. Betul nggak? Ngebangun hubungan seperti begitu. Sama Tuhan jangan LDR. Oh tenang, gereja mau ada, ya saya mau kemana aja, yang penting gereja mau tutup. Iya, tapi saudara marilah kita membina. Daud itu dikatakan 7 kali dalam sehari mencari Tuhan. Daniel 3 kali. Orang Kristen dalam Efesus pasal 6 ayat 18, setiap saat. Jadi kita ini terhubung sama Tuhan bukan cuma lagi berdoa, berlutut. Di mana saja, kapan saja, kita bisa loh. Ya, saya tiap pagi jalan keliling Mekarwangi, sorangan saya nggak mau sama orang lain. Namun orang lain ngobrol, ngosip, sendiri udah sendiri. Ya udah, saya nikmati. Saya doa, benar-benar menikmati loh. Ningali imah batur alus, puji Tuhan, ya di surga pasti lebih bagus lagi gitu kan. Betul kan? Semua dinikmati loh. Ya. Tapi kita bisa membina hubungan begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Saudara miliki saat khusus untuk bertemu dengan dia. Tanya, saudara punya waktu enggak setiap hari? Yang spesial loh. Ya, kalau orang bobogohan waktu kunjung pacar katanya. Betul enggak? Ada waktunya, betul enggak janjian ya. Saudara punya wakuncarnya enggak gitu? Betul enggak? Tuhan, saya tiap pagi, saya bangun pagi-pagi saudara, kebiasaan. Ya, dan saya udah posting renungan pagi-pagi teh. Kenapa? Jam 4 kalau belum posting, Pak David sehat, ditanyakan lagi itu. Jadi disangkanya saya tegering. Ya udah jam 3 pagi posting semua renung mana ke grup apa, baru saya berdoa. Saat-saat seperti itu buat saya saat-saat yang indah. Saudara, mari kita membina hubungan seperti itu. Dan merindukan dia. Saudara, rindu itu gimana ya? Kayak orang haus, kayak orang lapar. Betul enggak? Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan merindukan engkau. Rusa tuh kalau udah pengen haus tuh sampai mengeluh loh. Kita tuh begitu. Apakah saudara ngerasa nyaman sehari tidak ketemu dia? Itu pertanyaannya. Saya mah gak bisa loh, gelisah. Betul enggak? Aduh, saya terlalu sibuk hari ini loh. Ya, saya cari waktu, kesempatan. Udah ada panggilan. Betul enggak? Rindukan dia. Memprioritaskan dia, mengutamakan dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Kalau Anda memprioritaskan Tuhan, Tuhan memprioritaskan kita. Kita pengennya gini, Tuhan dengerin doa saya dong. Iya, tapi kalau saya ngomong kamu gak mau denger. Ya, kamu pikirannya kemana-mana, ngelantur. Tuhan lakukan dong sesuatu untuk doa saya. Iya, tapi kalau aku menyuruh kamu melakukan sesuatu yang kecil aja gak dilakukan. Banyak alasannya. Saudara gak cengli, betul gak? Kita ini gak fair loh memperlakukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dan Tuhan akan memprioritaskan kita. Kalau Tuhan memprioritaskan kita, saudara, udah deh gak usah pusing. Semuanya ada jalan keluar. Semuanya ada jawaban. Semuanya ada pertolongan. Berbicara kepada dia dalam bahasa yang dia kasih. Saya mempraktikkan bahasa roh, kenapa?
Ini gini ya, kalau kita misalnya pas di luar negeri, ketemu orang yang ngomong Sunda, wih resep sih saudara, betul nggak? Ya bisa ngomong Sunda, kita resep loh. Kenapa? Dia bicara bahasa kita, betul nggak? Tuhan ngasih bahasa roh. Tujuannya apa? Pakai katanya. Paulus bilang, aku menyembah dalam akabudiku, dengan akabudiku, aku menyembah dengan rohku. Aku berdoa dengan akabudiku, aku berdoa dengan rohku. Artinya Paulus mempraktekkan itu. Saudara, kita berbicara dengan bahasa yang dia kasih. Senang gak Tuhan? Senang. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani manusia mengerti apa maksud roh itu. Karena dia menyampaikan keluh kesah yang tak terkatakan. Dan yang doa itu seperti itu berkenan kepada Allah sebab sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, banyak orang tidak memanfaatkan. Oh itu mah termasuk akal. Saya itu orang yang logik, saudara. Makanya saya sekolahnya insinyur. Betul nggak? Kenapa? Karena saya orang yang logik. Saya tuh orang kimia, saya orang fisika, saya orang matematika. Saya sangat logik. Dan buat saya, bahasa roh sangat logik. Ya, ada orang bilang, oh itu bahasa kio-kio. Tepaduli, gua ngerasain sendiri kok. Ya, saya ngalamin pribadi loh. Betul, saya ngalamin pribadi. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tapi ketika saya berbahasa roh, saya bisa nangis, saudara. Saya bisa hancur hati. Saya bisa merasakan kelegaan. Apa itu? Betul nggak? Itu kan gampang. Ya, banyak orang sekarang, wah Kristen modern udah nggak begitu lagi. Dan melayani, saudara. Kenapa? Melayani itu melakukan apa yang Tuhan senang. Apa yang kau lakukan buat orang yang kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, ketika Anda melayani, ingat satu. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara nolong dia. Saudara dengerin dia pada waktu dia mengeluh. Saudara bersimpati, berempati sama dia. Saudara mungkin bantu secara keuangan. Saudara mungkin kasih tenaga. Kata Tuhan, engkau melakukannya untuk aku. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjalankan kehidupannya lewat kita. Tadi saya dipijat sebenarnya saya nggak suka dipijat. Cuman orang pijatnya orang gereja. Saya pengen ngeberkati dia, jadi nggak dipijat. Jadi sepanjang dipijatnya di PA. Jadi dia nggak mau berhenti 2 jam setengah, saudara. Nah, di PA, Pak, nggak usah bayar Pak, soalnya saya dapat ilmu. Bukan, tetap saya pengen ngasih, saya bilang sama kamu. Betul nggak? Saudara, kenapa saya bilang sama dia? Tahu nggak? Tuhan Yesus tuh pengen nyobain mijit orang. Lewat kamu, saya bilang. Ya, wah, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu melakukan itu, beda hasilnya. Pijatannya beda, betul nggak? Ya itu loh, Tuhan Yesus pengen jadi bisnismen lewat hidup saya. Betul nggak? Bagaimana kita bisa memberkati orang banyak? Jadi Tuhan Yesus ingin hidupnya lewat kita dijalankan. Masing-masing. Dengan kerjaan kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi itu terjadi hanya lewat keintiman. Saya harap saudara mengerti mengenai ini. Dan saya harap saudara mengambil keputusan. Mulai saat ini, kalau ada batasan-batasan yang pernah dibuat, hancurin. Dah. No border. Gitu, itu nggak ada lagi batasan. Bebas. Tuhan, ini aku ingin mengenalmu, aku ingin mengenalmu lebih dari kemarin. Saya selalu berdoa gitu sama Tuhan. Lord, I want to know you more than yesterday. Kemarin saya mengenal, tapi hari ini aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Aku ingin mengerti apa maksudmu. Aku ingin bisa meraba isi hatimu. Dan ternyata ya saudara, kehidupannya seperti itu sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Ya, saya tidak pernah menyesali ikut Tuhan. 48 tahun sampai hari ini saya melayani. Di satu gereja yang sama. Kenapa? Karena saya dibawa intim kepada Tuhan. Saya harap saudara mengerti hal ini. Tuhan memberkati. Mari kita masuki, kita berdoa dulu, setelah itu kita masuk ke perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami telah diajari Tuhan. Apa yang ada dalam isi hatimu. Engkau menghendaki kami mengenal Engkau secara intim, secara pribadi. Ampuni kalau selama ini kami menjalankan kekristenan kami secara monoton, formalitas, kebiasaan. Ampuni Tuhan. Hari ini itu semua berhenti sampai hari ini. Dan hari ini akan dimulai satu hubungan yang sangat dekat denganmu, yang intim, yang melekat
setiap saat Tuhan, tanpa jarak. Karena itu adalah kehendak-Mu. Inilah hidup kami percaya Engkau menerima kami apa adanya. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami apa adanya. Engkau akan mengubah kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terpujilah Engkau. Sekarang Tuhan kami mau masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah satu institusi yang Engkau dirikan supaya kami semakin melekat dengan Engkau. Karena ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, maka kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Terpujilah Engkau. Kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan dulu firman Allah yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 56. Setelah itu saya ingin lagu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yohanes pasal 6 ayat 53, 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Yang sudah dapat mari berdiri. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, Katakan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. katakan, Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. yes, yes, amin. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Angkatlah roti tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa untuk disalibkan, Dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan, dan Dia kata, ini adalah tubuhku. Yang di tangan saudara adalah tubuh Tuhan. Karena roti tidak ada gunanya, sedikit gunanya. Tapi kalau tubuh Tuhan bicara berbeda. Sebab itu kata Tuhan, ini adalah tubuhku. Tuhan tidak mengatakan ini lambang tubuhku. Lambang tidak menolong, tapi ini adalah tubuhku. Kalau kita percaya ini tubuh Tuhan. Sebab di dalam tubuh Tuhan ada sifat Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Semua yang baik daripada Tuhan menjadi milik kita. Ketika kita menerima dan memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita makannya.
pada malam yang sama, setelah Tuhan Yesus membagikan roti, dia mengangkat cawan yang berisi air anggur, dan dia mengatakan, ini adalah darahku. Yang di tangan saudara bukan air anggur. Air anggur yang sedikit ini tidak ada manfaatnya. Tapi darah Yesus berkuasa. Mematahkan segala kutuk, sakit penyakit, kuasa setan dipatahkan. Bahkan kita disucikan, kita ditebus oleh darah Yesus. Sebab itu kita hanya mau menerima darah ini, darah Yesus masuk dalam diri kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah menerima perjamuan kudus, kami telah melakukannya dengan iman bahwa kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga hari ini, saat ini kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk.